Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Pemerintah Kota Samarinda memastikan tidak ada penundaan pelaksanaan pilkada. Meski banyak pihak berpendapat situasi pandemi semakin mengkhawatirkan dan pilkada berpotensi menjadi sumber klaster baru penyebaran virus, namun pemerintah dan KPU sepakat tetap menyelenggarakan dengan protokol kesehatan. Berikut informasinya. Polemik pilkada diundur atau tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendapat jawaban dari pemerintah. Setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan meneruskan tahapan semua pilkada, di Kota Samarinda juga Pemkot dan KPU sepakat tidak perlu ada yang ditunda. Pemkot dan KPU bersama stakeholder sudah rapat bersama. Intinya, pilkada tetap dilanjutkan namun dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Tidak ada kerumunan, bahkan kegiatan yang biasanya membawa pendukung hingga ratusan orang ditiadakan. Samarinda, Kalimantan Timur merupakan zona yang cukup mengkhawatirkan lah, zona merah. Ini maka kita betul-betul harus mentaati protokol kesehatan. Karena sampai kemarin sekali lagi saya sampaikan Samarinda sudah mengukurkan sebanyak 117 orang, belum data hari ini. Dan yang jumlah yang terkonfirmasi positif juga meningkat terus. Oleh karena itu selain pesta demokrasi ini harus berjalan dan sukses, tetapi penanganan kesehatan khususnya COVID-19 ini juga harus ditingkatkan lebih baik lagi. Oleh karena ini pertemuan sore hari ini kita menyamakan. KPU Kota Samarinda juga bertekad untuk meneruskan semua tahapan. Setelah mengumumkan 3 nama pasangan calon yang lolos menjadi kandidat, dilakukan juga pengundian nomor urut peserta pilkada di Hotel Haris pada 24 September. Berarti intinya tidak ada penundaan? Artinya tidak ada penundaan. Penundaan itu memungkinkan terjadi jika ada perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Sepanjang undang-undang itu belum dicabut dan belum diganti, narasinya masih berlaku dan kami tetap akan menjalankan tahapan sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020. Untuk pelaksanaan teknisnya, Bang, acara pengambilan nomor urut berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat, di mana masing-masing calon hanya membawa 5 orang. Pasangan nomor urut 1 adalah Muhammad Barkati dengan Muhammad Darlis Patalongi. Nomor urut 2 Andi Harun dengan Rusmadi Wongso, dan nomor urut 3 pasangan independen Zairin Zain dengan Sarwono. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sejumlah warga menuntut 3 calon wali kota yang akan berlaga 9 Desember 2020 berkomitmen mewujudkan daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Pemekaran itu sudah disuarakan selama 10 tahun terakhir, namun dirasakan pergerakannya sangat lambat. Berikut informasinya. Kelompok warga mengatasnamakan Gerakan Rakyat Bersatu Pejuang Daerah Otonomi Baru Kabupaten Samarinda menyuarakan aspirasinya di Simpang 3 Flyover Jalan APT Pranoto Samarinda Seberang. Pendemo mengklaim dari 3 kecamatan, yakni Samarinda Seberang, Palaran, dan Lojanan Ilir. Kita sampaikan bahwa tidak ada jalan lain selain membentuk daerah otonomi baru untuk membangun seberang. Karena sekali lagi, siapapun anggota dewannya, siapapun wali kotanya pasti termarginalkan pembangunan di seberang. Sehingga sejak satu dasawarsa ini kami terus gelorakan, dan boomingnya di ketika tahun 2014-2015 kita sudah coba boomingkan ke media, dan itu terus-menerus bergerak sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita sudah banyak membangun komunikasi dengan teman-teman, baik itu di pemerintahan, di birokrasi, baik itu di tingkat 2, baik itu di Kota Samarinda, di provinsi, kemudian juga kita sudah bertemu dengan teman-teman di Dewan, baik itu di DPRD tingkat 1 maupun di DPRD tingkat 2 Kota Samarinda. Itu yang sudah. Para pendemo mengakui sengaja memilih momentum pilkada untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tujuannya agar 3 pasangan calon yang telah menerima nomor urut dari KPU punya komitmen agar wacana pemekaran Kabupaten Samarinda terwujud pada saat siapapun memimpin jadi wali kota.
Warga mengaku merasa kecewa dengan sikap pemerintah belakangan ini karena membiarkan masalah yang terjadi di daerah mereka. Dalam orasi, para pendemo mengatakan kasus longsor yang menutupi jalan di Palaran, pemerintah saling lempar tanggung jawab untuk memperbaikinya. Padahal itu jalan penting bagi akses warga di sana. Ketika kami tanya oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan, apa yang dia katakan? Kami tidak punya alat, kami tidak punya uang. Itu bukan jalan kami, itu jalan provinsi. Sehingga yang mengakibatkan penanganannya hanya setengah hati, penanganannya tidak serius, dan terkesan pembiaran. Sehingga kegiatan tersebut hanya untuk menunggu korban. Banyak persoalan-persoalan lagi yang terjadi di seberang Palaran dan Lojanan ini. Menurut sejarahnya, Samarinda Seberang adalah cikal bakal kota Samarinda, sehingga di sana banyak ditemukan bangunan-bangunan tua dan bersejarah. Pemekaran sudah didengungkan sejak lama, hanya saja pemerintah pusat masih melakukan moratorium atau tidak membuka keran kebijakan adanya pemekaran daerah otonomi baru. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Keluhan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Kalimantan Timur menyalurkan bantuan langsung tunai masih terjadi juga. Bahkan organisasi Lembaga Anti Korupsi Indonesia melakukan penelusuran apakah ada unsur pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam masalah ini. Berikut informasinya. Dalam suasana pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Kalimantan Timur, kinerja Pemprov Kaltim kembali disoal. Kali ini soal LAKI atau Lembaga Anti Korupsi Indonesia menyoroti macetnya penyaluran bantuan sosial masyarakat. Pengurus LAKI mengaku sedang mengumpulkan informasi kepada berbagai pihak karena menduga ada masalah serius dalam pendistribusian anggaran sejumlah ratusan miliar tersebut. Saya selaku Sekjen LAKI Kaltim didatangin dan bertanya kepada kami bahwasanya data yang sudah dikumpulkan melalui RT, ya kan, yang diketahui oleh lurah, ya kan, selama ini, itu sampai sekarang BLT-nya atau di Samarinda dikenal dengan BSM, ya bantuan langsung bantuan sosial masyarakat, itu sampai sekarang belum dicairkan. Saya coba berkonfirmasi kepada yang berwenang dalam hal ini legislatif, Komisi 4 melalui Haji Jawad Sirajudin. Haji Jawad berstatement bahwasanya dana itu sudah dianggarkan dan sudah turun sebesar 560 miliar sekian, 538 miliar sekian gitu. Nah, jadi saya coba untuk konfirmasi ke Dinsos. Kenapa sampai detik sekarang ini belum dikucurkan dana itu? Padahal dana tersebut diperuntukkan untuk bantuan April, Mei, Juni. Sekarang sudah bulan September. Sejak bulan Mei lalu, setelah Pemprov dan DPRD Kaltim menyetujui dana refocusing untuk penanganan COVID-19 sebesar 538 miliar, masalah distribusi bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 sudah jadi sorotan.
Ternyata sampai akhir September, masalah bantuan tahap pertama saja belum selesai dilakukan. Dan statementnya bahwasanya untuk Samarinda saja baru 10% yang dikucurkan untuk tahap pertama. Terkait dengan dana BSM tadi. BSM tadi. Pertanyaannya, apakah nunggu COVID ini habis? Kan gitu. Terus dalam pandemi yang sekarang ini pun kasihan masyarakat, banyak yang kena PHK, perekonomian anjlok. Mereka cuma bisa berharap nilai itu. Tidak banyak, cuma 250.000 yang didapatkan mereka, yang diharap mereka per bulan selama 3 bulan. Mereka bergantung ke situ, sehingga kami meminta agar dinas sosial bisa lebih aktif. Jangan sampai ada permainan di belakang semua ini. Laki hadir dalam artian saya akan berusaha untuk mencari pembuktian, dan kalau ada di situ menyangkut masalah kerugian negara, apalagi yang menyangkut masalah masyarakat, penyelewengan saya pasti akan ungkap. Saya tidak segan-segan untuk mengungkap itu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Haji Jawad Sirajudin mengakui adanya permasalahan distribusi yang menjadi wewenang Pemprov Kaltim. Dia juga menyesalkan masalah itu terjadi di saat masyarakat sedang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19. Ini sebenarnya kewenangan sudah berada di eksekutif, karena di legislatif kita sudah pernah mensahkan yang namanya anggaran COVID di kisaran 500 ke 600 kurang lebih lah, ya 500 sekian gitu, 538. Nah, tapi sampai detik ini, karena kenapa saya juga lebih paham, banyak tahu, masyarakat mengeluh yang selama ini sudah dimintai data lewat RT masing-masing. Tetapi sampai detik ini, baik untuk tahap pertama, kan ini ada beberapa tahap ini, rasa-rasanya ada sampai 3 tahap. Ya. Tahap pertama itu baru terrealisasi untuk kota Samarinda di kisaran 10%. Ya, dari barangkali jumlah Samarinda itu teralokasi kurang lebih 30 miliar. Tidak mampunya Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan sosial membuat realisasi APBD Kaltim juga tidak maksimal. Padahal pemerintah pusat sudah mewanti-wanti agar Indonesia keluar dari krisis, salah satunya dengan segera membelanjakan dana APBD, agar peredaran uang di masyarakat memberi efek pertahanan ekonomi kerakyatan. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Seorang wanita paruh baya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan. Dari tangan tersangka ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 paket dengan berat 4,2 gram. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan kembali membekuk satu tersangka yang diduga kuat sebagai pengedar dan kurir sabu-sabu. Tersangka dibekuk saat berada di atas motor pada 21 September 2020 lalu, sekitar pukul 12 WITA. Tersangka Nur Aini, 40 tahun, saat dibekuk ditemukan 1 paket sabu yang dibungkus tisu berada di tangan pelaku. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kembali 3 paket sabu disimpan di dalam jaket warna coklat yang dikenakannya. Oleh polisi, pelaku langsung dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Diketahui tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama LE dan sudah melakukan transaksi selama 4 kali. Selain 4 paket sabu dengan berat 4,2 gram, polisi juga menyita ponsel 2 buah dan 1 unit sepeda motor milik tersangka dengan nomor polisi 6835 ZH. Orang perempuan umur 40 tahun. Yang mana sebenarnya informasi ini sudah kita dapatkan dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Maka di hari dan jam itu yang sebelumnya didahului dengan penyelidikan dari rekan-rekan Opsnal, beberapa waktu memantau, tertangkaplah 1 orang atas nama tersangka N, umur 40 tahun tadi. Pada saat ditangkap, si N ini berada di atas motornya, kemudian digeledah, diketemukan barang bukti sabu yang dia pegang di tangannya, dan setelah diadakan penggeledahan lebih jauh, ternyata di jaketnya, ada barang bukti jaket, di dalam jaket itu ada 3 biji lagi yang sama, sehingga kalau di total ada 4 paket sabu dengan berat 4,2 gram di tersangka N. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. 1 warga di perumahan Rengganis, Balikpapan Selatan terkonfirmasi positif COVID-19. Palang Merah Indonesia Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan. Palang Merah Indonesia Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan perumahan Rengganis, Balikpapan Selatan. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan PMI Balikpapan merupakan permintaan dari Ketua RT, lantaran 1 warga di kawasan tersebut terkonfirmasi positif. Sehingga dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang kian masif terus bertambah di Kota Balikpapan. Ini mungkin bisa dijelaskan kegiatan kali ini, Pak? Oke, kegiatan kali ini kan kegiatan rutin selama musim pandemi ini dari PMI. Umpama dari RT-RT itu ada keinginan untuk disemprot, biasanya di setiap RT itu ada kasus begitu ya. Yang karena sekarang tidak ditutup-tutupi lagi kasus kan, jadi sekarang udah terbuka sehingga RT dengan terbuka menyampaikan ke kami tembusannya ke lurah, camat, kemudian ke PMI. Akhirnya kami lakukan tindakan untuk penyemprotan itu. Artinya kegiatan ini masih terus dilakukan karena masih tingginya pasien COVID, Pak? Betul. Karena ini masih masif terus, masih meningkat terus, sehingga kami belum berhenti selama masih ada perkembangan COVID ini. Sebetulnya sudah dengar kabar, jadi kita kemarin sudah ada penyemprotan mandiri, dan berikutnya saya mengajukan surat ke beliau Pak Damuri untuk dibantu dari PMI. Karena untuk menjaga itu Pak, ya kesehatan untuk komplek Rengganis. Tapi memang sudah terdapat salah satu kasus nggak di sini? Ada Pak? Ada Pak, ada. Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Balikpapan hingga wabah COVID-19 berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Mengenai gonjang-ganjing masalah di perusahaan daerah, PT Agro Kaltim Utama berujung ditahannya Direktur Perusahaan oleh Kejaksaan Tinggi. Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan itu sendiri rencananya tetap dipertahankan, namun dengan merombak manajemen.
Rapat Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Biro Hukum, Biro Ekonomi, dan Kepala Dinas Perkebunan di lantai 3 Gedung D DPRD Kaltim mengungkap adanya perkembangan dalam penyelesaian kasus Perusda PT Agro Kaltim Utama atau PT AKU. Direktur perusahaan perkebunan itu menuntut keterangan dari Biro Hukum Setda Prof Kaltim sudah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi. Untuk dilakukan audit terhadap aset maupun sisa-sisa piutang yang ada di PT AKU. Samarinda. Menurut informasi dari Biro Ekonomi sudah 3 minggu ini untuk ditahan untuk supaya untuk memudahkan untuk penyelidikan, Bu, ya. Penyelidikannya, interogasi. Mungkin karena tadi sudah dilaporkan direktur yang lama itu sudah ditahan di polisi, kemudian mereka sedikit terkendala dengan masalah COVID ini untuk mendata aset-aset yang kira-kira masih bisa ditarik kembali. Bahkan Pemprov Kaltim kesulitan untuk melacak para direksi maupun aset-aset perusahaan yang sumber dananya dari APBD Kaltim. Menurut Feridiana Hurakwang, masalah yang terjadi di dalam perusahaan adalah manajemennya, sedangkan keberadaan perusahaan masih diperlukan karena berpotensi menjadi sumber PAD, pendapatan asli daerah Kaltim. Tadi kita fokus saja berbicara masalah AKU, ya PT AKU. Yang tadi bicaranya PT AKU, jadi untuk direktur itu dilakukan penjaringan. Mereka tadi juga merupakan keyakinan kami bahwa mereka sudah membentuk tim baik tim independen maupun tim penjaringan sebanyak 7 orang. Dari pemerintahan, kemudian dari independen ada, jadi 7 orang. Dari Dewan ada, Bu, ya? Dari Dewan belum, tapi kami meminta. Saat ini Pemprov Kaltim sedang menjaring siapa calon direksi baru perusahaan PT AKU. Langkah penjaringan melibatkan kalangan profesional dan tim penjaringan independen. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan subsidi iuran sekolah swasta dari SD hingga SMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan sekolah swasta SD dan SMP di Kota Balikpapan menerima bantuan iuran sekolah dari pemerintah Kota Balikpapan. Subsidi iuran sekolah yang akan digunakan dari anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah. Tiap sekolah akan menerima sesuai dengan jumlah pelajar yang berada di sekolah tersebut. Wali Kota Balikpapan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan secara simbolis kepada sekolah dasar swasta dan SMP swasta di halaman Pemkot Kota Balikpapan pada Senin sore. Dalam pemberian subsidi iuran sekolah selama 6 bulan sejak Juli hingga akhir tahun. Untuk sekolah dasar sebanyak 53, ditambah 23 sekolah MI swasta, dengan jumlah murid sebanyak 29.260. Sementara, sekolah SMP 52 sekolah ditambah MTS swasta 12 sekolah, dengan jumlah murid 12.784. Untuk sekolah dasar dan sederajat akan mendapatkan subsidi Rp60.000, sementara SMP dan sederajat Rp100.000 setiap bulannya. Atau kita sahkan, itu ada anggaran 15 miliar rupiah. Tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kuota. Akan tapi karena program kuota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan, maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP, ya.
Total anggarannya adalah 15 miliar dari APBD Perubahan Kota Balikpapan. Kemudian diperuntukkan bagi siswa SD untuk sekolah SD itu ada 53 SD swasta ditambah 23 MI swasta, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian SMP ada 52 SMP swasta ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260. Ini maaf, untuk SD 19.260 itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874 itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan digelontorkan? Berapa lama, Pak? 6 bulan. Dengan adanya subsidi iuran sekolah dari APBD Perubahan Balikpapan tahun 2020 dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.